She was Pretty. Ini berkisah tentang dua sahabat bernama Haejin dan Haria, di mana keduanya berasal dari status sosial yang berbeda. Cerita diawali sebuah pesawat yang baru mendarat. Di tempat lain, Haria sedang melakukan pesta ultahnya, di mana Haejin, sahabatnya, datang terlambat karena masih bekerja di sebuah resto. Sesampainya di acara ultahnya, Haria begitu senang sahabatnya ini datang. Namun tak diduga, Haria yang berjalan di pinggir kolam renang terpeleset dan nyemplung ke kolam. Haejin yang awalnya ingin menolong Haria malah ikut tercemplung ke kolam renang karena terdorong seseorang. Para cowok berlomba-lomba untuk menolong Haria, namun tak ada satupun yang mau menolong dirinya. Karena kecewa, tanpa pamit lagi, Haejin pulang dari pesta dengan pakaian basah kuyup, serta ponselnya juga ikut berenang. Penampilan Haria dan Haejin jauh berbeda. Terlihat dari perlengkapan mewah di kamar, Haria dengan barang-barang branded, sementara Haejin berpenampilan apa adanya. Haria protes karena kepergian Haejin semalam tanpa memberitahukannya. Hari itu, Haejin mengikuti wawancara kerja. Awalnya, dia ditertawakan oleh kandidat lain karena pendidikan yang pas-pasan. Tapi dengan penuh semangat, dia dapat meyakinkan pewawancaranya. Saat mengecek emailnya, dia mendapat spam dari teman kecilnya bernama Sung Jun yang memberitahukan akan kembali ke Korea. Berita ini membuatnya senang dan menceritakannya pada Haria. Mereka janjian untuk bertemu di sebuah taman. Namun, Haejin yang terlalu bersemangat malah menegur salah orang. Setelah berbicara lewat ponsel, Haejin harus kecewa di saat Sung Jun tak mengenalnya lagi. Mungkin karena wajahnya yang telah berubah tak kembali cantik. Di satu sisi, penampilan Sung Jun telah berubah total. Dia tak lagi gendut. Di masa sekolah, Haejin tergolong murid cantik dan pintar, dan selalu membela Sung Jun saat anak-anak lain membulinya. Itu sebabnya Haejin jadi tak pede untuk kembali bertemu dan memutuskan untuk tak menemuinya. Saat bertemu Haria, dia menceritakan kisah pilunya. Akhirnya tercetus ide bahwa Haria yang akan menemui Sung Jun untuk menggantikan dirinya. Sementara, Haejin akan melihat pertemuan mereka dari jauh. Saat bertemu, tentu Haria mengalami kesulitan karena tak dapat menjawab pertanyaan Sung Jun tentang masa lalu mereka. Walau secara diam-diam, Haejin telah memberitahukannya, tapi tentulah sahabatnya tak mengerti. Hal ini malah membuat Haejin jadi kesal sendiri. Untuk menghindari pertemuan berikutnya, Haria berpura-pura akan pergi kuliah ke luar negeri. Tentu membuat Sung Jun kecewa, karena baru saja mereka bertemu. Sebelum berpisah, Sung Jun membelikan payung merah sebagai kenang-kenangnya. 간단한데 선물 하나 하고 싶어서. 고마워. 뭐야? Di masa lalu, Haejin mengantarkan Sung Jun yang akan pindah ke Amerika. Dia mendapat potongan pajel dan ciuman perpisahan darinya. Tak menyangka, Haejin diterima bekerja di perusahaan majalah itu. I love you, Hilary! Semangatnya terganggu saat dalam perjalanan ke kantornya. Dia harus mengalami beberapa kali kesialan. Haejin bergabung di departemen umum untuk menyediakan kebutuhan perusahaan.
Tugas pertamanya membeli minuman untuk para pegawai yang berulang tahun. 해주니까 꼭 근로체국에 들러서 사와. Masalah baru berawal di saat Hejin mengantarkan paket ke departemen produksi. Dia terkejut melihat aktivitas di ruangan itu. Seorang manajer bernama Bucha salah paham. Dengan tak bertanya lagi, dia menyuruh Hejin untuk melakukan terjemahan, mengantarkan paket tanpa memperdulikan Hejin yang bertanya padanya. Begitu juga dengan Pongho yang memberikan Hejin kerjaan untuk merevisi laporan yang salah. Karena pekerjaan Hejin baik dan memuaskan, sehingga atasannya memindahkannya untuk bergabung dengan mereka, yang tentu membuatnya protes pada atasannya. Belum juga kekesalannya ini reda, tiba-tiba Bu Rara pimpinan perusahaan memberitahukan bahwa mereka kedatangan wakil pimpinan baru di tempat tersebut, yang rupanya itu adalah Sung Jun, teman kecilnya. Tentu membuat Hejin panik dan kabur dari ruangan tersebut. Tugas baru Sung Jun untuk memperbaiki kinerja perusahaan majalah Jinsung yang terus merugi. Atasannya memberikan waktu 3 bulan untuk memperbaiki kinerja atau kantor majalah itu akan ditutup selamanya. Hejin memberitahukan berita buruk ini pada Haria. Atas sarannya, dia harus memaksa atasannya untuk segera memindahkan kembali dirinya ke departemen umum agar tak bertemu Sung Jun. Kalau perlu dengan memelas dan menarik-narik celana atasannya. Hadeh, ayah-ayah baik. 라고 의심하겠어? 어라? 동명이인이네? 어떻게 봐? 어머! Hejin mengikuti saran Haria untuk bertemu atasannya yang membuat heboh departemennya. Karena atasannya tak dapat kembali memindahkannya. Akhirnya, Hejin selalu bermain petak umpet dengan Sung Jun. Walau terheran, Shin Hyuk yang memperhatikan ulahnya. Perusahaan akan merayakan ultah yang ke-20. Bucha melibatkan Hejin untuk membantunya. Saat mereka berbincang, kedatangan Sung Jun menemui Bucha, membuat Hejin kelabakan dan kabur lewat kolong mejanya. Kedatangan Sung Jun menemui Bucha, membuat Hejin kelabakan. 자기야님? Dan kabur lewat kolong mejanya. Karena sudah parno akut, apapun yang dilihatnya seolah-olah seperti Sung Jun yang ditemuinya. Hingga suatu saat mereka berdua bertemu dalam satu lift yang sama. Jantung Hejin hampir copot saat lift itu mengalami masalah. 여기야! 여기 사람 Karena panik, ulahnya memancing Sung Jun untuk memperhatikannya. Masalah lain pun terjadi di mana Hejin diperbantukan untuk memberikan konsumsi di studio foto. Dia tak membuka sepatunya di area pemotretan, sehingga Sung Jun memarahinya di depan teman-temannya. 빨리 나오라고! Sung Jun jadi teringat di saat Bucha mempermasalahkan rambutnya di masa lalu. Hejin selalu mengajak Sung Jun pergi ke salon. Karena malu dimarahi Sung Jun, Hejin memberitahukan bahwa dia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. 지성준한테 메일 왔어! Saat di ruang meeting, semua saran yang diajukannya oleh bawahannya tak disetujui oleh Sung Jun. Hejin yang bekerja magang tentu tak mengerti saat dimintai saran oleh Sung Jun. Bucha membelanya bahwa dia hanyalah pegawai magang. Tapi Sung Jun tak peduli, dia malah mengusir dari ruang rapat, dianggap tak memberikan kontribusi. Hal ini membuat teman-temannya jadi kesal terhadap tingkah atasannya. Puncak kekesalan mereka di saat Sung Jun merobek-robek majalah yang dianggapnya tak layak dijual. 오늘 보니까 뭐 나! 자기야! 부편시장님! Esok harinya, Sung Jun kewalat karena dia menabrak kaca di lobi gedung itu. Hejin yang sudah kesal sama bosnya, dia ngoceh-ngoceh tak jelas. 가만히 있으면 바보 될 것 같고. Sung Jun yang angkuh, dia menolak saat pimpinan mengajak timnya untuk makan malam, guna menyambut kedatangannya. Dengan alasan ada rapat di luar kantor. Sikap angkuhnya menjadi buah bibir bawahannya terlebih Hejin. Namun, Hejin yang nyerocos terus tak sadar bahwa atasannya sudah berdiri di belakangnya, yang tentu membuatnya terkejut. Rencana penutupan perusahaan itu disampaikan pada Bu Rara.
kecuali mereka dapat memperbaiki kinerjanya. Sung Jun hampir saja berpapasan dengan Haria setelah mereka selesai rapat di hotel di mana Haria bekerja. Tapi di dalam mobilnya, Sung Jun dapat melihatnya melalui kaca spion, sehingga dia turun kembali dan dapat ngegapnya deh. Pertemuan ini membuat Haria berulah agar rahasianya tak bocor. Walau dengan lutut gemetaran, dia berusaha menutupinya. 사진도 보내고? 가시오다! Esok harinya, Sung Jun mulai mendengar seseorang yang berteriak saat dia akan menyeberang jalan. Dia tak asing lagi mendengar teriakan itu. Dia pun segera menghubungi Haria. Namun, karena Haria memberitahukan bahwa dia masih di rumah sehingga dia yakin bahwa itu bukanlah ulah Haejin yang dia cari. Saat kembali di ruang rapat, lagi-lagi tingkah Haejin yang sudah parno melihat Sung Jun malah menjadi-jadi, apalagi dia selalu diocehin Sung Jun. Tak sengaja, pagi itu Sung Jun bertemu dengan adik Haejin di kafe yang akan menemui kakaknya. Saat Haejin akan menemuinya, dia terkejut melihat mereka sedang ngobrol. Akhirnya, si Haejin bermain petak umpet deh. Dalam rapat, masih saja Sung Jun tak puas dengan hasil kerja timnya. Dia meminta Bucha menghubungi James Taylor, seorang pakar desainer. 워낙 전시 일정이 빡빡해서 Sung Jun akan menemui seseorang di bandara untuk mengajaknya bekerja sama. Karena ulah Shin Hyuk, sehingga Haejin yang mengantarkannya ke bandara. 뭐 가고 싶으면 가야지. 아니 저 말고 Karena tak ada informasi lengkap ke bandara mana mereka harus pergi, saat di persimpangan, Sung Jun yang asik dengan tab-nya tak menggubris pertanyaan Haejin. 인천공항 가는 거 맞죠? 맞죠? 인천공항. Sehingga Haejin melarikan mobilnya ke bandara Incheon, yang seharusnya ke bandara Gimpo. 어디 가는 거예요 지금? Saat mereka terjebak kemacetan, barulah Sung Jun panik karena akan batal untuk bertemu orang tersebut. 차주영 씨안 돼요. 지금 빨리 김포공항. 두고 갔나 봐요. Haejin meminta pengendara Gojek untuk mengantarkan bosnya ke bandara Gimpo. Sesampainya di bandara Gimpo, kekesalan Sung Jun masih belum reda. Apalagi melihat Haejin berbelanja roti untuk kebutuhan kantornya, yang membuat Sung Jun tambah marah. 제가 제일 싫어하는 사람은 어떤 사람인지. Karena Haejin tak mau disalahkan dan dia membela diri, akhirnya Sung Jun meninggalkannya di bandara dan pulang dengan menggunakan taksi. Duh, kasihan. 그러게 왜 다시 만나줘가. Saat mereka akan pulang kantor, Haejin menggunakan payungnya karena hujan. Melihat payungnya, membuat Sung Jun teringat di mana dia pernah membelikan payung yang sama untuk Haria. Sung Jun menyadari kesalahannya yang telah mengocehi Haejin saat di bandara. Dia pun mulai mencuri-curi pandang. Sepulang kerja, mereka kumpul-kumpul di karaoke. Karena dipaksa Bu Rara, Sung Jun yang tak pernah minum jadi mabuk. Terpaksa deh Shin Hyuk dan Haejin mengantarkannya pulang. Setelah mereka bergegas pulang, Haejin baru menyadari jika ponselnya tertinggal di apartemennya. Terpaksa Haejin kembali lagi untuk mengambil ponselnya. Di dalam apartemen, dia melihat puzzle yang dirangkainya. Haejin teringat masa lalunya. Karena Sung Jun terbangun, tentu membuat dirinya terkejut, sehingga tangannya menyentuh pajangan puzzle dan pecah karena terjatuh. 회식 먼저 가시고. Walau jadi berantakan, Sung Jun tak membolehkan Haejin untuk membereskannya. Dia disuruh pulang. Lagi-lagi dia salah memakaikan sepatunya. Saat di rumah orang tuanya, Haejin dapat menemukan potongan puzzle yang pernah diterimanya. Karena Haejin anak bawang, di saat libur pun dia selalu mendapat perintah untuk datang ke kantornya. Saat itu, Seoul memintanya untuk mengirimkan email pada kliennya.
Setelah pekerjaannya selesai, si Haejin bukannya pulang, malah dia masuk ke ruangan Sungjun untuk mematikan lampunya. Tapi keisengannya membuat dia malah bermain-main dengan remote gorden dan boneka kayu yang ada di ruangannya. Dia terkaget mendengar Sungjun datang ke kantornya, yang tentu membuatnya panik. Karena tak sempat lagi keluar ruangannya, akhirnya dia ngumpet di dalam lemari. Sehingga dia mengetahui tentang rahasia perusahaan yang akan ditutup dalam 3 bulan ke depan. Tapi sayangnya, Sungjun dapat memergoki keberadaannya di dalam lemari. 아니 그게 얼마나 알아들었습니까? Lagi-lagi, Sungjun mendengar kembali teriakan Haejin di lampu merah. 가쇼다. Dia pun penasaran dengan suara tersebut. Namun kali ini, dia dapat melihat Haejin yang berjalan di depannya. Saat mereka bertemu di dalam lift, keduanya hanya bisa saling curi pandang. Di pagi hari, Sungjun melihat Haejin baru keluar dari ruangannya. Ternyata Haejin memberikan makanan dan minuman untuknya. Kini Sungjun mulai curiga bahwa Haejin bawahannya adalah orang yang dicarinya. Namun dia masih butuh waktu untuk meyakinkannya. Seiring berjalannya waktu, Sungjun mulai menyadari jika Haejin anak bawang di kantornya. Dia selalu mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Sungjun kembali memarahi Haejin saat melihat luka di jarinya yang tak diurusnya. Dengan kesal, Sungjun membantu untuk mengobati lukanya. 본인 건사나 제대로 하고. Selain itu, dia bukanlah pesuruh di kantornya. Malam itu, Sungjun janjian untuk bertemu Haria sepulang kerja. Saat Sungjun berada di jalanan, rupanya sedang terjadi kecelakaan. Tak disangka peristiwa ini mengingatkan pada kecelakaan ibunya yang menyebabkannya tewas. Sehingga dia mengalami trauma. Dia tak dapat menahan dirinya dan keluar dari mobilnya. Hanya bisa menangis di bawah rintik hujan. Haejin yang berada di dalam bis melihatnya, sehingga dia turun dan menolongnya. Di tempat lain, Haria dan Shin Hyuk menanti Sungjun yang tak kunjung datang. 아무래도 Haejin akhirnya meminta supir kantor datang dan menjemputnya pulang. Haria baru mengetahui saat supir itu memberitahukan bahwa Sungjun sakit. Dia pun bergegas ke apartemennya dan membuatkan bubur untuknya. Rupanya, Shin Hyuk yang dikabari oleh Haejin datang dan bertemu dengan Haria di lobi apartemen. 성준아, Shin Hyuk yang memiliki kartu akses memasuki apartemennya. Dia langsung membuang bubur yang dibuatkan Haria. Dengan setia, Shin Hyuk mengompres bosnya. Esok harinya, Sungjun terkejut melihat Shin Hyuk menginap di apartemennya. Apalagi dia juga memakai celana kolornya. Hehehe. 한 두어 장도 줄 수 없나? 아니면 내가 여기 아니 밤까지 가. Haejin sakit flu akibat hujan-hujanan semalam. Hal ini membuat teman-temannya mengeluh karena takut tertular. Mengetahui Haejin flu, diam-diam Sungjun membelikan obat untuknya. Tapi dia harus kecewa karena Shin Hyuk telah memberikan obatnya lebih dulu. Diam-diam Sungjun memberikan bawang bombay di mejanya. Tapi si Haejin tahu jika itu ulah bosnya. Sungjun tertangkap basah saat menunjuk bawang bombay di meja Haejin. Karena malu, dia pun berpura-pura senam pagi deh. Malam itu Haejin harus kerja lembur sendirian. Karena reaksi obat yang diminumnya, rasa kantuk pun menyerangnya. Sungjun yang diam-diam menguasinya ikut membantunya. Namun, dia dikejutkan dengan kemunculan teman Haejin yang memakai masker. Haria mencuri potongan pajal di kamar Haejin dan memberikannya pada Sungjun. Apesnya pertemuan dengan Sungjun diketahui oleh ibu tirinya karena Haria menggunakan nama palsu. Hubungan ibu dan anak itu tak harmonis. Sang ibu mengancam akan memberitahukannya jika dia tak mengikuti perintahnya. 참 잘 어울려. Yang tak diduga, Haria telah berkhianat terhadap sahabatnya sendiri guna memikat hati Sungjun. 계속 기다린다니까. Hari itu mereka pergi ke suatu tempat untuk survei lokasi.
Karena Seoul membawa mobil sendiri, sehingga Haejin harus pergi bersama Songjun. Siang harinya, mereka mampir untuk makan siang. Namun, mereka menemui masalah di mana dompet Songjun tertinggal di kantornya. Dan Haejin tak memiliki uang sebanyak itu. Sementara teman-teman dan bawahannya tak dapat menolongnya. Akhirnya si ibu pemilik resto menyuruh mereka berdua untuk bekerja di kandang sapinya. Dengan susah payah, mereka pun sampai di lokasi dan menyelesaikan kerjaan mereka. Malam harinya, tak diduga Shin Hyuk datang menyusulnya, yang tentu kedatangannya membuat Songjun merasa terganggu 내일 그 장소 헌팅 가실 때 karena tak bisa PDKT sama si Haejin. Ternyata Shin Hyuk menaruh hati juga pada Haejin. Tapi si Haejin hanya menganggapnya teman. Begitu juga dengan Songjun yang mulai ragu dengan keberadaan Haria. Karena selama ini dia menemukan keganjilan pada tingkah Haria selama ini. Dia tak mengingat semua kenangan mereka di masa lalu. Malam itu, Shin Hyuk menggendong Haejin karena sepatunya rusak. Sementara, Haria dan Songjun janjian untuk pergi menonton. Kedekatan Haejin membuat Songjun cemburu. Hingga tak sadar dia menabrak mobil di depannya. SNS 올려야지. Hari itu, rancangan gaun James Taylor pun tiba. Namun, mereka malah berfoto-foto dan menguploadnya di medsos. Hal ini membuat Songjun marah. 형주랑 하고 다녀! Bucha mempercayakan Haejin untuk menjaga gaun tersebut sampai acara itu dimulai. Namun, Seoul yang bergaya bos menyuruhnya untuk memarkirkan mobilnya di parkiran. Sehingga, dia meninggalkan tugas utamanya. Selesai memarkirkan mobil, Haejin memberikan kunci mobilnya kembali. Saat pemotretan gaun akan dimulai, mereka terkejut bahwa gaun yang akan digunakan malah robek. Sehingga Haejin yang kena getahnya karena dianggap tak dapat menjaga gaun tersebut. 자꾸 거슬리냐고! Dan berakhir, Songjun memecat Haejin dari kantor tersebut. Setelah kepergian Haejin, seorang wanita agensi datang sambil menangis menghampiri Songjun. Rupanya, dia pelaku yang merusak gaun tersebut. 너 때문에 지금 무슨 난리가 난 줄 알아? Terlanjur memecat Haejin membuat Songjun jadi dilema. 벌써 끝난 거야? Saat bertemu Haria, dia memberitahukan bahwa dirinya telah dipecat oleh Songjun. Karena emosi yang meluap-luap, kini Songjun hanya mendapat penyesalannya. Sehari-hari, mereka bekerja merasa kesulitan karena tak ada Haejin yang biasa membantunya. Di ruang rapat, mereka masih belum mendapatkan ide yang pas untuk acara Ulta Majalah. Hingga akhirnya Shin Hyuk memberikan buku kumpulan cerita anak milik Haejin. 똘 기사님. Esok harinya, Shin Hyuk menemui Haejin guna mengajaknya kembali bekerja, tapi dia menolaknya. Songjun baru menyadari jika hasil karya tulisan Haejin dapat digunakan menjadi ide tambahan di materi majalah mereka. Namun masalahnya, Haejin sudah tak bekerja di tempat mereka. Di bagian lain, Pak Manajer berusaha untuk membantu mencarikan pekerjaan untuknya. Karena mendapatkan ide bagus Haejin untuk materi majalahnya, Songjun berusaha untuk menemuinya. Namun, karena dia tak berani berterus terang, akhirnya hanya menguntitnya hingga ke taman bermain. Apesnya dia meluncur di pelosotan hingga dia tertangkap basah deh. 다리 참 박네. Dengan pendiriannya, Haejin tak mau kembali bekerja dengannya. Sementara harapan untuk mendapatkan pekerjaan baru dari mantan bosnya pun kandas. 이거를 어떻게 100%라면서요. Tapi saat dia mengetahui mesin pencetakan ayahnya rusak dan mendapat keluhan dari langganannya, akhirnya dia terpaksa untuk menerima tawaran Songjun 대기업 들어갔다고 자랑하던 딸내미한테 untuk kembali bekerja dengannya agar dapat membelikan mesin percetakan baru untuk ayahnya. 오 마이 갓. Sebelum kembali bekerja, Haejin merubah dulu penampilannya agar lebih modis. Di kedatangan di kantor, langsung menerima telepon membuat teman-temannya terkejut.
Hanya Shin Hyuk yang protes dengan penampilan barunya. Dia tak melihat lagi rambut kusutnya. 이게 뭔 짓을 한 거야? Begitu juga dengan Burara yang tak mengenal lagi dirinya. Di ruang meeting, kini Haejin memberikan kontribusi dengan sarannya tentang acara Ulta Majalah yang ke-20 dirayakan secara sederhana dan unik. Rupanya, ide itu sejalan dengan pemikiran Sungjun. 스포트라이트를 별이 아닌 어둠에 맞춰보자 널 밝게 빛나게 해주는 사람이 아름답다. Di bagian lain, Haria mulai ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Sungjun. Dia selalu menolak untuk menerima teleponnya. Ulahnya ini memancing kemarahan Sungjun hingga dia mengancam akan datang ke hotel untuk menemuinya. Sebagai ungkapan kembalinya Haejin bekerja, Sungjun memberikan kartu nama baru. Malam itu, Haria mendadak membatalkan janjinya dengan Sungjun. Dia beralasan akan pergi ke luar negeri. Karena stres, Haria pun dirawat di rumah sakit. 본인만 다쳐요. Acara ulang tahun majalah kantor mereka pun dimulai. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Para undangan pun berdatangan. Mengetahui Sungjun belum datang di lokasi membuat Bucha panik. Sementara acara akan segera dimulai. MC yang membawakan acara baru saja tiba. Rupanya MC itu budek kayak si bolot. Sebenarnya Bucha meminta MC untuk menunda acara 10 menit hingga Sungjun tiba. 딜레이. 오케이, 빨리. 인식전 행사를 시작하겠습니다. Tapi MC budek itu malah salah mengira dan membuka acaranya. Maka paniklah mereka semua. Sementara Haejin menunggu di lobi untuk menunggu kedatangan Sungjun. Mengetahui ada masalah, Burara dengan gaya uniknya turun tangan untuk menggantikan peran Sungjun. Awalnya, Bucha dan timnya khawatir jika Burara akan ngoceh-ngoceh tak karuan dalam pidatonya. He's cheated. Sorry. English subtitle. Tapi rupanya dia membuat kejutan dan memberikan kesan baik pada undangan. Di tempat lain, Sungjun yang trauma dengan hujan, dia terjebak di jalanan. Dia tak melanjutkan perjalanannya. Haejin kayak emak-emak mau ngelahirin saja karena bolak-balik dengan kegelisahannya. Sungjun tiba di lokasi di saat pidato Burara menjelang usai. Pidato Burara membuat heboh para undangan. Saat Burara menemui Sungjun, dia tak memarahinya. 될 사람은 아니잖아. 죄송합니다. 나중에 다시 얘기해. Namun, Sungjun merasa bersalah dan mengecewakan semua timnya. Haejin hanya menemaninya tanpa berani menegurnya. Esok harinya, keterlambatan Sungjun malah jadi cemoohan timnya. Tak kuasa, Sungjun dibully bawahannya. Haejin berusaha meluruskan dengan apa yang dia ketahui. Tapi Sungjun memanggil dan tak perlu memberikan penjelasan pada mereka. Walau begitu, Sungjun senang karena ada orang yang membelanya. 적인 사정 다 봐줄 수 있는 곳 아니에요. Haejin menolak saat Bucha memberikan kesempatan untuk menulis dongeng pada kolom majalahnya. Dia masih merasa belum pede. Mengetahui kesempatan baik ini ditolak Haejin, membuat Sungjun berusaha untuk memberikan motivasinya agar dia mau menerima tawarannya. 기회의 신은 이렇게 앞머리만 있어서 Di bagian lain, Haria menulis surat untuk Sungjun guna menjelaskan status hubungan mereka. Semangat Haejin bermula di saat dia menemukan sertifikat lama di mana dia pernah memenangkan lomba dongeng. Esok harinya, Haejin memberikan tulisan dongeng pada Bucha. Karena proyek baru itu membuat Haejin menjadi orang sibuk dan tak mau diganggu oleh Shin Hyuk. Dengan meminjam mobil Bucha, Haejin akan mewawancarai seorang pakar dongeng. Dia bertemu dengan Sungjun di parkiran. Ternyata Haejin menggunakan mobil Ahram yang akan dimasukkan ke bengkel. Mobil Bucha masih ada di parkiran. Menyadari Haejin akan mendapat masalah di jalan membuat mereka jadi panik. Dalam perjalanan, mobil Haejin berasap. Ponselnya yang berdering tadi dengarnya. Mendapat berita ada kecelakaan di mana Haejin pergi ke lokasi. Membuat Sungjun gelisah, apalagi dia tak menerima teleponnya. Bucha memberitahukan Sungjun bahwa Haejin salah menggunakan mobil yang bermasalah.
Hingga terpaksa Sung Jun menyusulnya dan tak menghiraukan Haria yang akan memberikan suratnya. Begitu juga dengan Shin Hyuk yang menyusulnya dengan menggunakan sepeda motor. Sung Jun tiba di lokasi kecelakaan, di mana mencari keberadaan Hae-jin. Di bagian lain, mobil Hae-jin mogok. Dia panik pergi mencari bantuan. Hingga dia melihat Sung Jun yang sedang marah-marah ke polisi. 편집장님? Sementara Shin Hyuk memperhatikannya dari kejauhan. Sejak itu, Hae-jin kebingungan menyadari tingkah bosnya memperlakukan begitu baik padanya. Di tempat lain, Haria menemui Sung Jun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di sanalah Hae-jin baru menyadari jika Haria masih berhubungan dengan Sung Jun. Dia menceritakan pada Shin Hyuk tentang kepura-puraan Haria menjadi dirinya di hadapan Sung Jun. Perubahan sikap Sung Jun padanya malah membuat Hae-jin tak nyaman. 어제 일이 자꾸 생각나서. Apalagi dia juga harus mempertimbangkan perasaan Haria. Saat melihat Shin Hyuk menuju kantor, kesempatan itu dimanfaatkannya untuk menghindar darinya. Dan mereka sengaja berpura-pura agar terlihat akrab di depan Sung Jun. 이제 됐어, 빨리 가요. Hari-hari berikutnya, dia selalu menghindar dari Sung Jun. Bosnya malah berusaha untuk mengajaknya berbicara. 편합니다. Dengan memberikan jas untuknya, Bu Rara memberitahukan bahwa Sung Jun besok harus menemui seseorang di Hotel Ara. Di tempat lain, Sung Jun bertemu kembali dengan adik Hae-jin. Dia benar-benar mirip dengan kakaknya. Akibat kecelakaan sepeda motornya, Shin Hyuk mengalami cedera di lengan kanannya. Namun, dia tak memberitahukannya pada Hae-jin. Gara-gara disuruh mengantarkan jas Sung Jun yang tertinggal, dia bertemu dengan bosnya tersebut. Walau menolak, tapi Sung Jun dapat mengajaknya berbicara. Dia menjelaskan tentang perasaannya sejak kejadian di Paju. 지라 달려간 거였어요. Dia menyadari bahwa Hae-jin adalah wanita yang sedang dicarinya. Walau di awal pertemuan mereka, Hae-jin membuatnya jengkel. 이제 스스로도 Esok harinya, Hae-jin pun mewawancarai pedongeng senior. Tentu, hal ini menjadi inspiratif buatnya. 사실 진짜? 그럼 계속 Di kantor, Hae-jin baru mengetahui setelah Pong Ho menjelaskan bahwa Shin Hyuk datang menemuinya saat mengalami masalah di Paju. Dia teringat ucapan Shin Hyuk yang terjatuh dari motor. Mengetahui hal itu, Hae-jin menemui Shin Hyuk untuk menanyakan kebenarannya. Namun tak diduga, Shin Hyuk malah mengungkapkan perasaannya. Haria yang mengajak Sung Jun bertemu tak mengetahui bahwa dia sedang rapat di hotelnya. Tak sengaja, Sung Jun melihat foto Haria sebagai petugas terbaik di hotel itu. Akhirnya, Sung Jun dapat membuka kebohongan Haria bahwa dia bukanlah Hae-jin yang sebenarnya. Dia begitu dongkol dan marah padanya. 허락받지 못하게 만든. 대체 어떻게 그쪽에 김혜진이었던 거야? Haria menjelaskan permasalahan sebenarnya. Namun, karena Sung Jun mengetahui dia bekerja di hotel, masalahnya menjadi ribet. 그 생각 없었는데. Sung Jun langsung bergegas menemui Hae-jin. Dia teringat semua kenangan dengannya. 쇼다. Setelah mengetahui masalah yang sebenarnya, Sung Jun pun menjelaskan pada Hae-jin. Dia meminta agar mereka segera bertemu. Sementara Shin Hyuk berharap cintanya juga dibalas oleh Hae-jin. Namun Hae-jin menolaknya, yang tentu membuatnya kecewa. Setelah hari-hari yang lelah dilewatinya, akhirnya Sung Jun pun benar-benar dapat menemukan Kim Hae-jin yang dicarinya. 도대체 왜 숨었던 거야? 왜 말을 안 했어? 내가 널 얼마나 Padahal dia begitu dekat dengannya, namun dia tak menyadarinya. 만나러 가긴 했었어. 갑자기 내가 네가 기억하는 Di rumah,
Haejin menemukan surat yang dibuat Haria untuk Sungjun. Kini semakin jelas bahwa Haria berusaha memberitahukan statusnya pada Sungjun. 네가 좋아하는 김혜진. Esok harinya, Sungjun tak menduga bahwa Haejin memperlakukannya hanya sebagai teman. Tentulah si Haejin akan jaim dulu ye. Walau Sungjun menduga sikapnya, ini ada hubungan kedekatannya dengan Shin Hyuk. 공과 사? 너랑 나 Setelah ditolak Haejin, kini Shin Hyuk menjaga jarak. Kerenggangan mereka membuat si Pongho penasaran. Dia menanyakannya pada Haejin. Tapi rupanya pembicaraan mereka didengar Sungjun. 하면 속상하다. 힘들면 Karena Sungjun, sehingga kedua sahabat itu pun jadi bertengkar. Dan Haejin menginap di rumah orang tuanya. Mengetahui Haejin menghindarinya, Sungjun mendekati adiknya. Dia pun menemui ke rumahnya. Keberadaannya membuat Haejin terkejut. Tak menyangka jika adiknya begitu dekat dengannya. Karena Sungjun mencicipi minuman hasil buatan ayah Haejin, sehingga dia langsung teler dan tertidur. 지성은 무슨? 감사합니다. 근데 못 마시는 사람이 어딨다고. Saat mereka berbincang, mereka membicarakan tentang Haria yang memang Haejin melibatkannya sejak awal. Dia juga bagian dari masa kecilnya. 너 신혁이 계속 거절했잖아. Masalah di kantor mulai bermunculan, di mana Shin Hyuk diisukan akan pindah ke kantor New Look, saingan mereka. Apalagi Shin Hyuk mengonfirmasi kebenarannya. Haejin menyadari bahwa semua itu karena penolakan cinta padanya. 김 기자, 왜 호텔에서 살아요? Mengetahui rumor tak sedap, Sungjun berusaha melakukan pendekatan dengan Shin Hyuk. 곤란해져서요. 어쩌지? 내가 누가 잡는다 이렇게 잡히는 사람이. Dia juga baru mengetahui bahwa Shin Hyuk tinggal di hotel mewah tersebut. Dia berharap agar Shin Hyuk masih bergabung sampai dengan edisi ke-20 tahun majalah Temos diterbitkan. Karena kantor pusat akan membubarkan Temos Korea jika tak berhasil. Di bagian lain, Sungjun mendapat tekanan dari kantor pusat bahwa Temos masih berada di peringkat kedua. Posisi mereka belum aman untuk tak ditutup. Sebelum kembali bekerja, tanpa sepengetahuan bosnya, Shin Hyuk yang berada di apartemennya membuatnya terkaget. Apalagi ulahnya membuat bosnya itu menjadi parno. Dia menjelaskan akan tetap bekerja dengan Temos karena ancaman penutupan kantor tersebut. Shin Hyuk membatalkan kesepakatannya untuk bergabung dengan perusahaan lain. Just funny things that happen. Nothing. Kedatangan Shin Hyuk kembali ke kantor membuat suasana jadi riuh kembali. Kini mereka harus mencari siapa kandidat yang dapat mengangkat majalah mereka menjadi yang terbaik. Ide Sungjun kali ini mendapat dukungan dari Shin Hyuk, tapi rupanya membuat mereka terheran. Bagaimana bisa menjadi akrab? Namun karena Sungjun mimisan membuat pembicaraan jadi terhenti. Haejin melihat kondisi bosnya pucat dan sakit. Namun Sungjun tak mengakuinya. Dalam penulisan dongeng, Bucha mempercayakan Shin Hyuk untuk menjadi tutor Haejin. 그럼 동전으로 결정해. 안면이 나오면 신고 맞아? 오. Melalui pembicaraan Bucha dengan Sungjun, dia baru mengetahui jika bosnya itu bertugas ke Pulau Jeju tanpa memberitahukannya. Haejin membuat kejutan dengan menjemput Sungjun di bandara saat kembali dari Jeju. Namun dia tak melihatnya saat Sungjun melewatinya. Dia yang menunggu sampai dengan penumpang terakhir pun tak dapat menemuinya. Sementara di pintu keluar bandara, Sungjun sempoyongan dan terjatuh pingsan. Setibanya di kantor, dia mendengar Bucha mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Sungjun dirawat. Haejin pun bergegas menemui ke rumah sakit. Melihat gelagat ada yang tak beres, Shin Hyuk pun menguntitnya dan mengajaknya ke rumah sakit. Sesampainya di parkiran, Haejin dengan terharu menyampaikan bahwa Shin Hyuk benar-benar teman yang baik. Apalagi dia kini memahami kisah cinta pertama mereka. 혼자서 안면 남은 뒤도 안 돌아보고 가고. Sesampainya di kamar, Sungjun masih tertidur. Namun saat tersadar, dia mengetahui bahwa Haejin sudah menunggunya. 걱정돼서 왔어?
Aksi mereka terganggu di saat Burara datang menjenguknya. Haejin yang tak ingin terlihat, dia pun bersembunyi di dalam lemari. Saat mereka di lift, tiba-tiba Shin-hyuk kentut. Semua orang menengok padanya, tapi dengan buru-buru dia menunjuk Haejin yang jadi tersangkanya. Yang tentu membuat Haejin kelabakan. Rupanya hal itu sengaja dilakukan agar hubungan mereka tak canggung lagi seperti dulu. 여자들은 왜 해야? 괜히 미안해하고 어색해하고 멀어지고. Saat di rapat, Haejin tiba-tiba cengengesan. Hal ini membuat semuanya terheran. Mereka mengetahui jika Haejin sedang jatuh cinta. 뭘 했습니까 방금? 그러게 진짜 연애 되게 티나. Pongho memberitahukan bahwa novel Ten yang baru saja dirilis enak untuk dibacanya. Namun, mereka tak mengetahui siapa penulis ini sebenarnya, karena Ten menyembunyikan jati dirinya. 맞아요. 아 그래 혜진 씨 어쩐 일이야? Haejin menemui Pak Bo, mantan bosnya. Mereka mengingatkan bahwa Haejin akan kembali ke departemen umum dalam 3 minggu mendatang. Tapi rupanya Haejin kini meragukannya. 지금 검색어 1위가 텐 한국인이에요. 텐이 직접. Di bagian lain, mereka sudah mengetahui jika Ten sang novelis adalah orang Korea. Hari itu, bosnya dari New York menemui Sung Jun guna memastikan terbitan majalah terakhirnya. Hal ini membuat timnya bertanya-tanya. Namun, Sung Jun masih menutupi masalah yang akan dihadapi The Most. Leonard Kim, orang yang harus diwawancarai, masih tak jelas konfirmasinya. Padahal, hanya dengan orang itu, The Most dapat mengalahkan pesaingnya Nuluk. Dalam kondisi kritis, Shin-hyuk mendapatkan film hasil karya Leonard Kim saat masih sekolah. Tak banyak orang yang mengetahui hal tersebut. 폐간된다고. 뭐? 우리가 폐간된다는 거 사실이에요? Walau dirahasiakan, rupanya berita penutupan kantor The Most Korea bocor juga, yang tentu membuat tim lainnya jadi gelisah. Hanya Haejin dan Shin-hyuk yang telah mengetahui hal itu. Karena Bucha bertanya, terpaksa Sung Jun harus berterus terang tentang kondisi perusahaan. Bucha merasa kecewa karena dia yang paling senior telah bekerja di perusahaan tersebut, tapi tak diinfonya. Dengan jengkel, Bucha mengajak timnya untuk pergi meninggalkan kantor mereka. Pongho yang ikut-ikutan protes mendapat jawaban dari Shin-hyuk. Karena berkat Sung Jun juga, peringkat majalah mereka naik. Kini hanya butuh peringkat ke-1. Setelah semuanya pergi, hanya Haejin dan Shin-hyuk yang masih berada di kantor. Namun esok harinya, mereka bekerja kembali guna menyelesaikan pekerjaan edisi majalah spesial ke-20 mereka. Di ruang rapat, mereka bergembira karena Leonard Kim bersedia untuk diwawancari mereka. 진행하겠답니다. Saat mereka kumpul bersama, rupanya semalam Sung Jun mendatangi mereka ke rumahnya satu persatu untuk meyakinkan perjuangan terakhir mempertahankan majalah The Most. 난 처음에 솔직히 Di hari weekend, Haejin menyediakan makanan untuk Sung Jun. Namun, karena nasinya masih hangat, dia pun melihat Haejin yang baru saja meninggalkan kantor. Akhirnya, mereka malah berpacaran di pinggir danau. Namun, Sung Jun lupa membawa ponselnya, sehingga dia tak dapat menerima panggilan saat Leonard Kim menghubunginya. Mereka melanjutkan keromantisannya. Sung Jun berjanji jika semua masalah The Most usai, dia akan segera melamarnya. Dia sudah merindukannya selama 15 tahun. Sesampainya di ruangannya, Sung Jun membaca pesan dari asisten pribadi Leonard Kim bahwa mereka membatalkan interviewnya karena alasan yang tak dapat dihindari. Di bagian lain, Shin-hyuk mendapat kabar bahwa Leonard Kim sedang diperiksa atas penggunaan narkoba. 그럼 12페이지짜리 메인 인터뷰는 다... Hal ini membuat mereka menjadi kebingungan apa yang harus dilakukannya. Ide Pongho untuk menggantinya dengan novelis misterius bernama Ten, lagi pula dia orang Korea. Rupanya mendapat sambutan dari teman-temannya. 그럼
텐하고는 Mendapat kabar tentang Ten dari penerbit membuat Sung Jun malah terheran. Mereka bahkan tak mengetahui jika Ten adalah orang Korea. Selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat email. Artikel dongeng Haejin pun disetujui oleh Bucha yang akan menghiasi majalah tersebut. 근데 어떻게 부편집자님께서 직접 오셨어? Karena ini edisi spesial, Sung Jun sendiri yang memberikan draft terakhir mereka ke percetakan. Mereka pun merayakannya dengan berkaraoke ria untuk menghibur Haejin. 아니 왜 그러는데요? 칼 뽑는다. 쫙. Sin-hyuk mengajak makan dan jalan-jalan dengannya. Tapi kehebohan hari ini membuat Haejin penasaran untuk mengetahuinya. 네, 뭐 이쁘네요. 골무각구. Sementara Sung Jun mendapat kabar dari penerbit bahwa seseorang dari The Most telah menunda proses cetak majalahnya. Dia juga menerima kabar dari Ten yang bersedia untuk diwawancarainya. Hari itu mereka menyambut kedatangan wakil pimpinan mereka. Di tempat lain, Sung Jun sudah berada di tempat di mana akan bertemu dengan Ten. 그 안에 다 있어요. 기사 만들어서 20주년 특집호. Saat mengetahui siapa Ten sebenarnya, hal ini membuat Sung Jun terkejut sekaligus kecewa. Ten yang selama ini menyembunyikan identitasnya harus membuka identitasnya demi menyelamatkan The Most. 기사는 그거 듣고 쓰면 될 것 같고. Apalagi Sin-hyuk juga orang yang telah menghubungi percetakan untuk menunda produksinya agar memasukkan berita mengenai Ten. Awalnya, Sin-hyuk akan meminta Haejin untuk mewawancarainya. Namun karena pertimbangan lain, itu sebabnya dia menghubunginya. Dia meminta Sung Jun untuk tak sungkan memasukkan artikel Ten agar The Most kembali menjadi nomor 1. 이리 탈환합시다. 그래도 이건 Sesampainya di kantor, mereka membicarakan Pong Ho yang kini menjadi wakil pimpinan baru. 그러니까 부사장님은 Di apartemennya, Sung Jun mendengarkan hasil wawancara dengan Ten. Sayangnya, dia memutuskan tak memuat interview tersebut. Namun esok harinya, Sung Jun dikejutkan dengan wawancara Ten pada artikel majalah The Most. Hal ini membuat Sung Jun kebakaran jenggot. Menurut pihak percetakan bahwa Sin-hyuk yang membawa artikel tersebut, dan dia tak perlu menghubungi kembali Sung Jun karena dia yang akan bertanggung jawab. 이게 뭐야? 신혁 선배 아니야? 김 기자님이 왜... Rupanya kehadiran Novelisten benar-benar membuat majalah The Most jadi laris manis dan membuat kehebohan di kantornya. Haejin jadi teringat sehari sebelumnya di mana Sin-hyuk mengajaknya jalan-jalan. Sung Jun mendapat kabar bahwa Sin-hyuk sudah check out dari hotel. Rupanya Ten mengirimkan pesan agar dia tak perlu mencarinya. Begitu juga Bu Rara yang mendapat hadiah besar dari Ten atas artikelnya untuk membela The Most. Dan Pong Ho yang sama-sama terharu atas aksinya. Haejin akhirnya mengetahui jika Haria merahasiakan perkenalannya dengan Sin-hyuk. Dia adalah penghuni kamar hotelnya. Saat Haejin akan menemui Sin-hyuk, Sung Jun memberitahukan bahwa dia sudah check out dari hotel sambil memberikan pesan dari Ten untuknya. 이게 뭐야? Saat Junwo mencari sesuatu di laptop Sin-hyuk, mereka terkejut. Rupanya ada pesan yang dibuat Sin-hyuk untuk semua teman-temannya. 인사도 안 하고 떠나면 다들 섭섭해할까 봐. 진짜 최고야. 정말 최고. Malam harinya, Sin-hyuk menemui Haejin. Dia tentu ngoceh-ngoceh karena Sin-hyuk pergi begitu saja tanpa memberitahukannya. Setelah 3 bulan, kini Haejin kembali bekerja di departemen penunjang. Haejin mendapat telepon dari penulis dongeng bernama Ibu Lee. Dia mengundang untuk datang ke tempatnya. Rupanya, Bu Lee mengumpulkan teman-teman sesama pendongeng untuk membuat proyek dongeng bersama selama 1 tahun dan mengajak Haejin dalam timnya. Namun, Haejin harus mendapat izin dari Sung Jun karena mereka akan segera menikah. Sung Jun yang memahami keinginannya
memberikan waktu 1 tahun untuk menjadi pendongeng sesuai cita-citanya dan menunda pernikahan mereka. 너도 어릴 때 동화 작가가 꿈이었잖아. Haejin memberitahukan Haria tentang kepindahannya ke Paju. 다이렉트 마케팅, 판매 촉진. Hari itu, Sungjun mengantarkan Haejin ke tempat kerja barunya. Sementara Sungjun akan kembali ke New York. 같이 가자고 막. Haejin berpamitan kepada Pak Bo dan teman-temannya yang telah mendukungnya. 잘 가. 파이팅! Dia sudah mulai mendiskusikan dengan teman-teman timnya. Sementara Sungjun sudah kembali ke kantor pusat di New York. Sehari-harinya mereka hanya bisa bervideo call karena perbedaan waktu membuat Haejin kadang tertidur saat bertelepon Ria. 거기는 Haria yang melanjutkan kuliahnya kini sering mengunjungi Haejin. Suatu hari, Haejin tak dapat menghubungi Sungjun. Hal ini membuatnya gelisah. Rupanya Sungjun datang ke tempatnya dengan memberikan kejutan. 혜진아. Selain itu, Sungjun kini menggantikan Burara menjadi pimpinan majalah The Most. Saat Haejin berkunjung ke rumahnya, lagi-lagi Sungjun memberikan kejutan bahwa kini dia tinggal bersama orang tuanya. Sesuai janjinya, Haejin memberikan tabungannya untuk membelikan mesin percetakan baru untuk ayahnya. 아이고 고장나면 그때 고쳐서. Proyek dongeng mereka pun akhirnya selesai. 뭔데요? Hari itu, Sungjun memberikan kejutan dengan memberikan undangan pernikahan buat timnya, yang tentu saja membuat mereka terkejut karena menikah dengan Haejin. Rupanya Pongho salah mengira. Dia pikir Haejin berpacaran dengan Shin Hyuk. Di bagian lain, Haria diterima bekerja di hotel lain. Hari yang dinanti pun tiba, di mana Sungjun dan Haejin menikah. Haejin kini telah menjadi pendongeng terkenal, sampai-sampai dia sibuk sendiri dan mencuekkan Sungjun sebagai suaminya. Duh, kasihan. Di bagian lain, Ten menerbitkan novel terbarunya. Haejin terkejut saat membaca novel terbarunya yang mencantumkan namanya di halaman terakhir. Beberapa tahun kemudian, mereka telah memiliki bocah bernama Yeonwoo. Dan drama Korea ini pun berakhir.